Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ketentuan pengurusan jenazah. Dan Nolitas Getu Fikri, nomor absen 20 dari kelas 11 IPS 3. Sebelum lanjut ke materi inti, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian jenazah? Jadi, jenazah berasal dari bahasa Arab, janazah yang artinya jasad orang yang sudah meninggal. Saya Sastia Alia Dewinta, kelas 11 IPS 3, nomor absen 32 dari kelompok 2. Memandikan jenazah. Satu syarat jenazah dimandikan adalah A. Beragama Islam, B. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. C. Bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Dua syarat orang yang memandikan jenazah adalah A. Muslim, berakal, dan balik, B. Berniat memandikan jenazah, C. Kepribadian jujur dan saleh. 3. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidir, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air, kapur barus. Yang kedua adalah mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah tahap di mana kita membungkus jenazah menggunakan kain atau kain kafan yang berjumlah satu atau lebih. Tujuannya agar aurat mayat tersebut tidak terlihat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah. Yang pertama adalah jumlah kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis dan dianjurkan 3 lapis bagi jasad laki-laki dan 5 lapis bagi jasad perempuan. Yang kedua adalah warna kain kafan yaitu warna putih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, pakailah pakaianmu dengan warna putih karena warna putih lebih baik dari warna pakaianmu. Dan kafanilah jenazah itu di antara kamu menggunakan warna putih. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah jangan berlebihan dalam menggunakan kain kafan. Sebagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan kain kafan, karena kain kafan itu akan mudah rusak. Hadis riwayat Abu Daud. Saya Zanoini dari absen 4 akan menjelaskan cara membungkus jenazah. 1. Hemparkanlah kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap helainya. 2. Letakkan mayat tersebut di atasnya dengan posisi kedua tangan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak berasal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah mayat saudara kalian dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nur Aziz, absen 36. Yang masih materi yaitu 4. Menyolati jenazah. 1. Jenazah diletakkan di depan jamaah. 2. Imam mengatur shaf dan memberi perintah. 3. Membaca niat sholat. Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imama ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu takbiratul ihram. Takbir yang pertama dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. 5. Takbir kedua sambil mengangkat tangan, kemudian diteruskan dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga dilanjutkan membaca doa yang pertama. Allahumma hamhu wa'afihi fa'fu anhu. Takbir yang keempat membaca doa yang kedua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. 8. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra, kelas 11 IPS 3, nomor absen 17. Menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah sebagai berikut. Yang ke-1, menguburkan jenazah dianjurkan pada siang hari. Menguburkan jenazah pada malam hari juga diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian atau karena sesuatu hal yang harus disegerakan untuk dikuburkan. Yang kedua, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah ke kuburannya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan beliau bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma di sebelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah ke dalam satu lubang kubur. Hal itu dilakukan setelah usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu lubang kubur. Dahulukanlah atau masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi dari Hisyam bin Amri radhiyallahu anhu. Yang keempat, masukkanlah jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah, hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah atau Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Yang kelima, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang si jenazah jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya maupun dari sumbangan keluarganya. Kenalkan, nama saya Aisyah Pradana Mergantari dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 9, kelompok 2. 6. Taksiyah atau melayat adalah menghibur atau memberi semangat dan mengunjungi orang yang sedang berduka. 7. Ziarah kubur artinya mengunjungi ke makam-makam saudara atau ulama-ulama dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu materi dengan kepengurusan jenazah. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri kepada saya. Nomor tersedia di deskripsi box. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.